Shalom. Shalom, saudara. Sekali lagi shalom, saudara. Saya lebih mengasihani saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi pada saat ini. Kita mau membicarakan makananku ialah firman Tuhan. Kita pada saat hari ini akan memakan firman Tuhan yang berasal dari Alkitab. Kita mau belajar bersama-sama, membuka Alkitab kita, belajar sekali lagi tentang Alkitab kita. Di sini saya akan membicarakan rahasia Simson. Saudara, sebelum saya membicarakan tentang rahasia Simson, tentang memfirmankan rahasia Simson, bagaimana Simson dari awal sampai akhir bisa jatuh, itu karena kemantapan. Kita pada saat hari ini temanya akan saya beri kemantapan, supaya saudara di sini bisa mantap. Saudara, di ibadah online, di ibol saat ini, mari kita ibol lagi, kita ibadah online lagi, kita ibol lagi, ibadah online lagi. Yang akan saya terapkan di sini tentang mengenai kemantapan. Siapa itu Tuhan Yesus? Siapa itu Allah kita? Kita pujikan sedikit lirik. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus adalah gunung batuku. Saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk meresapi firman yang akan sungguh-sungguh kita dengarkan pada hari ini. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Hamba-Mu memohon dengan rendah hati, ya Tuhanku Yesus, kiranya berkati semua yang mendengarkan. Buka telinga lebar-lebar, beri pikiran yang konsentrasi terhadap mereka-mereka supaya bisa mantap mendengarkan. Supaya yang mengalami jalan buntu, Tuhan boleh buka jalan pada saat hari ini, pada saat ibadah online ini. Pikiran Anda dibuka, terbuka dengan pembelajaran yang baru, dengan makanan firman Tuhan yang baru. Saudara, boleh ucapkan syukur pada hari ini pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mau bersyukur hari ini bisa bertemu denganmu. Hadirat-Mu sebarkan di seluruh dunia ya Tuhan. Sebarkan di seluruh jemaat online ini Tuhan. Hadirat-Mu biarlah hadir di mana-mana di jemaat online yang ada pada saat ini. Bapakku yang ada di surga, dengan rendah hati hamba-Mu sudah berdoa dan mengucapkan syukur ini Bapa. Hamba-Mu memohon urapan baru yang berasal dari-Mu. Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang beracara di tempat ini. Ambil alih tempat ini ya Bapa. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, di sini saya akan mengemukakan isi hati dari firman Tuhan ini tentang rahasia Simson. Saudara, bagaimana yang namanya rahasia itu saudara? Yang namanya rahasia itu tidak boleh dibuka. Akan tetapi Simson ini mendapat anugerah. Dia adalah seorang nasir Allah. Bahwa pada saat zaman itu Allah dahulu ada, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, Simson dibuat sebagai nasir Allah. Itu berarti Allah kita itu Allah yang ada. Allah kita dari zaman dahulu, Allah yang jago berperang untuk mengasihani nenek moyang kita sampai sekarang untuk menduduki bumi yang kita tempati pada saat ini. Saudara, makananku adalah firman Tuhan. Di sini kemantapan Simson mulai berkurang kepada Tuhan. Mereka lebih mengandalkan perempuan lain yang bernama Delila. Simson ini seorang yang sudah menikah. Saudara, kalau orang yang sudah menikah, biasanya yang namanya rahasia itu boleh diomongkan atau tidak? Rahasia tidak boleh diomongkan kepada siapapun. Simson seorang nasir Allah yang kepalanya, rambut kepalanya tidak pernah kena pisau cukur. Di situ Simson terdapat kekuatan yang berasal dari Tuhan, yang bisa kita dapatkan saat kapanpun, saudara-saudara.
Akan tetapi sebetulnya Simpson mendapat bujuk rayu sampai 3 kali. Orang memang ketahanannya kurang kuat, dibujuk 3 kali sudah kalah. Akan tetapi kalau orang yang kemantapannya kuat, orang yang mantap di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mudah-mudahan di sini tidak akan ada cobaan yang jahat. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Saudara, di sini pujian ini, nama Yesus menara yang kuat, bukan pujian sembarangan. Nama Yesus gunung batu adalah memang dia benar-benar ada, bukan suatu pujian. Dia memang gunung batuku, menara yang kuat. Kalau saya sendiri adalah orang yang mantap ikut Tuhan, benar-benar mantap ikut Tuhan. Sekalipun saya harus miskin, sekalipun saya harus mati, saya tetap pujikan nama Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Saudara, Simpson di sini setelah kena bujuk rayunya, si bujuk rayu A, bujuk rayu B, dengan cara-cara lain, akhirnya pada cobaan yang ketiga, Simpson memberitahukan untuk rambutnya dicukur. Apa saudara akibatnya kalau rahasia Allah kita sampai terbuka, saudara? Simpson matanya dicungkil, mata satunya dicungkil oleh orang Filistin sehingga Simpson buta. Mengapa Simpson kuat, saudara? Simpson kuat karena dia adalah Nasir Allah. Dan rahasia Simpson ini sebetulnya tidak boleh sampai terbuka kepada siapapun. Akhirnya dia sampai terbuka kepada Delilah. Saudara, oleh sebab itu di sini hidup ini butuh kemantapan, saudara. Hidup ini butuh kemantapan. Kalau saudara senang nggak hal yang mantap? Misalkan saudara, hal yang sepele aja, saudara belanja beras. Kalau timbangannya kurang mantap, gimana saudara ya? Kan saudara kurang senang. Akan tetapi saudara senang yang mantap. Orang yang membeli emas misalkan yang mantap, semuanya yang mantap. Oleh sebab itu, yang mantap, yang sungguh-sungguh, itu harus kita arahkan untuk Tuhan. Saudara, mantap di awal sampai mantap di akhir, kita mendapat tujuan finish kita, yaitu keselamatan, kehidupan kekal. Saudara, mau saudara mantap ikut Tuhan? Katakan mau atau tidak saudara mantap ikut Tuhan? Kalau mau saya mantap ikut Tuhan, ikut Allah Israel, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak. Saudara, yang namanya mantap itu adalah satu pilihan. Kita mengandalkan satu pilihan yang kita gunakan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Saudara harus punya andalan. Sebab saya adalah orang yang suka belajar, suka menyelidiki apa itu isi Alkitab, siapa itu Allah kita, siapa itu Yesus. Saudara, yang saya tekankan di sini adalah kemantapan bahwa saudara mengikuti Yesus. Yang saya mantapkan, yang saya ajarkan, mengikuti Yesus tidak mendapat kekayaan apa-apa. Jadi saudara, dalam artian mengikuti Yesus, diberkati ya kita terima, tidak diberkati ya kita terima. Yang penting kita punya nama baik di hadapan Allah kita Yesus Kristus. Hidup kita didapati tidak bercacat. Hidup kita hidup yang takut akan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, terus apa saya dari kata-kata itu? Saya pun, Allah percuma ikut itu. Baca Alkitab percuma, isinya ya itu-itu saja. Baca Alkitab nggak bisa sugih, nggak bisa kaya. Yang kita impikan kan kekayaan.
uang yang banyak yang kita impikan, saudara. Yang kita impikan kan uang yang banyak, kekayaan. Ikut Tuhan, tidak bisa kaya, tidak bisa sugih, berkatnya sedikit, atau apa. Di situ yang saya tekankan saudara harus mantep. Sebab kalau ikut Tuhan nggak mantep, ada banyak saudara. Ada banyak ala-ala lain, sampai ala orang Amori, ala orang Amolek, ala patung-patung sesembahan Baal, apalah pesugihan. Saudara bisa pindah di situ. Maka hal ini yang perlu dihati-hati, imani kemantapan, supaya saudara jangan pindah pada Allah lain. Dapat kok ikut Allah kita, ikut Raja kita. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus di atas segalanya. Yang kita dapatkan apa, Pak? Yang kita dapatkan hanya satu, hidup yang kekal. Ikut Tuhan kita Yesus Kristus, hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, di sini ada banyak suku-suku. Ada suku A, suku B, suku C. Itu ada suku Ruben, ada Bani Ruben, ada suku Dan. Dan di sini ada suku Lewi yang mengangkat tabut Allah. Saudara, suku-suku yang lain mendapat bagian tanah, mendapat bagian masing-masing, mendapat bagian harta duniawi. Akan tetapi setelah saya selidiki dari 12 suku, yang enak adalah suku Lewi. Sebab suku Lewi tidak mendapat bagian apa-apa di dunia, melainkan dia mendapat bagian dari Allah. Dia menjadi pelayan Allah yang mengangkat tabut Allah kemanapun. Dia mendapat bagian bersama dengan Allah. Kalau yang saya lihat di sini, saudara, ini adalah perbandingan yang besar. Dua perbandingan antara suku Benyamin, suku Dan yang mendapat harta kekayaan milik pusaka, ternak, kambing, domba, semua dimiliki, tetapi suku Lewi tidak memiliki apa-apa. Di sini ada dua perbedaan mendasar. Saudara pilih harta atau pilih nyawa yang selamat. Di sini suku Lewi sangat enak, saudara, dia mendapat bagian hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, yang saya maksudkan, saya mantapkan di sini. Ikut Tuhan bukan pesugihan. Ikut Tuhan tidak mendapat berkat secara langsung. Ikut Tuhan memang hal-hal yang rendah hati di dalam diri kita, mulai berpuasa. Istilahnya hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak boleh sombong. Saudara, rasanya kalau kena omongan ini ya saudara, tidak boleh sombong. Sombong adalah sifat manusia. Di sini saudara tidak boleh sombong. Ikut Tuhan memang dapatnya yang tidak enak-enak, saudara. Rendah hati, hidup takut akan Tuhan, hidup kebenaran, hidup beriman. Hanya itu saya ringkas semua. Hidup kemantepan, bahwa di Allah kita ada harapan pasti. Rasakan, nikmati, ada harapan pasti, yaitu menuju kepada kehidupan kekal. Saya setelah belajar, saudara, setelah belajar banyak dari agama-agama lain, saudara, saya belajar banyak daripada Allah-Allah lain. Saya sudah mempelajari mereka satu persatu, sudah mempelajari kebenaran mana yang ada di sini, saudara. Saya ikut Yesus sudah mantap. Jadi saudara, yang saya omongkan di sini adalah kemantapan. Gimana saudara hidup mantap? Saudara punya barang yang mantap di hati Anda, dan upahmu besar di surga. Yang kau dapatkan hanyalah kehidupan kekal bersama Tuhanmu.
Saudara, dari dua pilihan ini, harta atau nyawa, saudara jangan pilih harta. Akan tetapi saudara pilihlah hidup, mendapatkan hidup keselamatan kekal, supaya saudara tidak menyesal di belakang. Saya pun banyak orang alami, banyak ketemu orang. Saya berharta, Pak, tapi hidup saya kacau. Saudara, di sini hidup berharta adalah menuju kepada kebinasaan, menuju pada neraka. Akan tetapi saudara, kalau pilih menyelamatkan nyawa saudara, saudara merawat nyawa saudara dengan mantap, berjalan kaki selalu, berjalan sampai garis finish. Rasakan saudara berjalan sampai menuju kepada kekekalan, menuju kepada rumah Tuhan. Yang di Yohanes 14 itu adalah Tuhan sudah menyediakan rumah kita. Ia tahu saudara, ia mengerti bahasa kita, mengerti bahasa tetesan air mata. Saudara, kalau ingin bertemu Tuhan kita, saudara tetap berdoa. Sekalipun doa itu belum dijawab oleh Tuhan, perjuangkan, berdoa lagi. Apa yang salah, koreksi pada dirimu. Apa yang salah pada diri saya ya Tuhan, sehingga doa saya belum terjawab. Supaya doa Anda, doa saudara dijawab oleh Allah kita Yesus Kristus. Loh Pak, kok sekarang tidak belajar Alkitab? Mari kita buka Alkitab. Tadi tentang Simson ya, tentang di Hakim-Hakim. Kita buka 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Saudara boleh baca. Sebetulnya ayat 7 dan ayat 8. Akan tetapi saudara boleh baca semua dengan cepat, tapi ayat 7 dan 8 kita pelan-pelan. Di sini dengan subtema puji-pujian Hana. Ini contoh orang yang mantap mengikuti Tuhan. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sedikit saudara ayat ini. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukacita, bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Pertolonganmu adalah M-nya huruf besar. Pertolongan Tuhan. Ayat kedua, tidak ada yang kudus seperti Tuhan di sini. Ayat 2 ini, tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Itu kita harus mantap saudara. Meskipun kita menjalani kehidupan ini, di masa penantian ini, dengan kesulitan, kesukaran, dengan apalagi di masa pandemi COVID seperti ini, saudara harus bisa atasi. Saudara tetap berdoa kepada Tuhan. Ya Allahku dan Rajaku, cepat selesaikan ya Tuhan. Hamba mohon dengan rendah hati, tetap berdoa. Selesaikan pandemi COVID supaya hambamu bisa beribadah ke tempatmu dan tidak beribadah online lagi. Saudara, setelah saya mengomongkan kemantepan ini saudara, di sini lanjut yang ayat kedua, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Di sini saudara harus tahan uji ya. Ayat yang keempat, busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya diberikan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang-orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan Tuhan menghidupkan. Di sini saudara, kemantepan kita ikut Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Buktinya, saudara, kalau perlu bukti, kita di sini lihat 2 raja, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Raja Saul mendapat urapan dari Tuhan, maka dia boleh menjadi lebih dari pemenang. Akan tetapi kalau urapan-urapan ini hinggap di tubuh saudara, apapun yang Anda minta dalam doa,
maka akan dikabulkan. Urapan Daud misalnya, Daud diurapi menjadi raja, dan akhirnya dia menjadi raja yang hebat, walaupun kehidupannya penuh liku-liku, penuh halangan-halangan. Di sini saudara, Saul mendapat urapan, maka dia mendapat kekuatan baru, mendapat hikmat yang baru. Juga di sini yang paling penting Simson. Simson itu adalah orang yang biasa seperti kita, orang yang lemah, lesu, letih, akan tetapi mendapat kekuatan yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan itu bukan berasal dari manusia, melainkan kekuatan itu berasal dari Allah. Kekuatan yang bisa merobohkan gedung dan mematikan seluruh orang yang di dalamnya. Itulah buktinya Allah kita itu ada. Memang kita harus menyembah Dia mulai sekarang, mantap. Mulai sekarang sampai akhirnya. Apabila saudara mendapat urapan baru, maka saudara mengalami Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang hebat. Di sini lanjut ayat 6. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Ini adalah suatu lagu yang tenar, saudara. Suatu pujian yang tenar yang sampai saat ini dibawakan. Kita nyanyikan di akhir nanti selesainya firman ini. Dan membuat kita, dan membuat dia, akhirnya membuat kita memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Ayat yang ke-8 saya ulangi lagi dengan pelan-pelan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari dalam lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 saudara. Langkah kaki orang yang dikasihinya. Saudara, kalau dikasih Tuhan, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Kata-kata ini saudara, bukan oleh kekuatan sendiri. Tetapi oleh apa Pak? Oleh karena kemurahan Tuhan ku hidup sampai hari ini. Jadi oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Artinya hamba Tuhan saya ada karena kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Mana kemuliaannya saudara? Beri kemuliaan sama Allah kita. Beri kemuliaan sama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi beri kemuliaan yang lebih meriah dari tadi kita belum memberi kemuliaan pada Allah kita. Beri kemuliaan pada jemaat plok. Kita tepuk tangan memberi kemuliaan pada Allah kita. Kita sampai ayat yang ke-10. Kita langsung cepat sekali. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Jadi diangkat oleh siapa? Diangkat oleh Tuhan. Beri kemuliaan sekali lagi. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Haleluya saudara. Amin ya Tuhan atas firman Tuhan yang kita cintai ini Tuhan, saudara. Berbahagialah
saudara yang mendengarkan firman Tuhan yang saya cintai ini, firman Tuhan pada saat hari ini sungguh indah. Saya tidak membawakan firman Tuhan ini, saya tidak membawa dari HP, akan melainkan saya membawakan dari Alkitab asli. Kita boleh belajar bersama-sama untuk mendengarkan, supaya perjalanan saudara hanya mantap saja ikut Tuhan, hanya menyembah aja ikut Tuhan, saudara, maka akan mendapat pujian. Namamu akan dicatat di sana. Kamu adalah manusia baik di hadapan Tuhan, manusia yang benar. Jadi tugasmu hidup di sini seperti Iqbal yang lalu, menyembah saja, berbuat baik saja, hidup benar saja, menyanyikan puji-pujian saja bagi Tuhan, melayani Allah saja. Kita jangan melayani Allah-Allah lain. Setelah kita mantap pada hari ini, saudara, jangan lagi pilih Allah kita, sebab Dia satu-satunya yang kita andalkan. Kita harus mengandalkan Allah kita sampai kita mendapat tujuan akhir kita, yaitu hidup kekal bersama Tuhan kita, Allah kita Yesus Kristus. Sebab Allah itu ada, yang tadi saya ngomong, Simson diberi kekuatan oleh Allah. Simson telah menerima kekuatan. Daud menjadi urapan raja, Saul mendapat urapan raja. Itu berasal dari Allah kita. Akan tetapi bagi kita hidup yang normal, hidup yang benar, kita jangan iri pada seorang nasir Allah. Mungkin mereka hidupnya kudus, hidupnya sudah benar. Kita tidak diberi kekayaan, kita tetap memuji aja, menyembah aja kepada Tuhan. Kita mantap pada Allah kita. Jadi kita punya satu Allah saja yang kita andalkan. Boleh menjadi andalan kita dan menjadi andalan saudara. Beri kemuliaan sama Tuhan. Setelah saya mengajarkan kemantepan, saudara mantep aja mulai dari sekarang. Jangan sampai ada perpindahan agama. Karena orang yang hidupnya bimbang, yang tidak mantap. Seperti saya, dulu saya bimbang saudara. Ikut mana yang enak di sini? Di dunia ini banyak sekali Allah-Allah lain. Enak yang mana? Tetapi setelah saya selidiki, saya pelajari semua. Siapa itu pribadi Allah, saya mantap ikut Tuhan. Sebab kalau ada kemantapan hidupmu di gereja, engkau tidak akan tidur, melainkan kau akan mendengarkan firman Tuhan yang hidup dengan sungguh-sungguh. Saudara mendengarkan firman Tuhan yang hidup dengan semangat. Akan tetapi kalau saudara kemantapan sudah tidak ada, Anda mengambang lagi. Hidup ikut Tuhan itu apa sih? Percuma. Hidup ikut Tuhan itu apa? Itulah saudara mengambang lagi. Lebih baik aku tidur, apalagi di gereja yang ada berkat-berkatnya. Saudara akan, aku ikut Tuhan menerima berkatnya saja. Berkat duniawi yang fana. Hati-hati saudara, berkat duniawi yang fana dengan berkat kealahan yang sifatnya kekal. Saudara punya pilihan dan pilih dewe, pilih sendiri. Saudara memilih berkat Tuhan yang kekal atau berkat sifatnya dunia yang fana. Saudara pilih mantap ikut Tuhan sampai pada kehidupan kekal, atau saudara pilih menuju jalan kebinasaan seperti orang fasik. Akan tetapi di sini yang saya tekankan, walaupun banyak Allah, kita pilih satu Allah saja yang mantap, yang dengan sudah ada bukti-buktinya bahwa Tuhan berkata dahulu, sekarang dan selamanya, aku akan menyelamatkan hidupmu, menyelamatkan manusia yang ada di dunia ini. Beri kemuliaan sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini hamba-Mu telah mengadakan ibadah online ya Tuhan. Biar firman-Mu yang mantap ini boleh tinggal di antara kami semua. Kami akan mengikuti Engkau lebih mantap lagi Tuhan. Kami tidak akan tidur walaupun ibadah. Setiap kali ada hadirat Tuhan, kami akan mendengarkan hadirat-Mu dengan sungguh-sungguh. Sebab Engkau sendiri yang berbicara. Firman-Mu di sini sendiri yang berbicara. Kami akan bertahan di masa penantian ini Tuhan. Hamba-Mu sudah mengungkapkan bahwa ikut Tuhan hanyalah masa penantian. Hidup Tuhan berkatnya hanya kehidupan kekal yang paling enak, paling nikmat yang akan kita dapatkan suatu hari nanti. Hamba-Mu beribu-ribu syukur, terima kasih Tuhan. Akan tapi di sini saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh mendapat berkat dunia juga. Saudara yang mau menjual rumahnya boleh cepat laku. Saudara yang sakit boleh disembuhkan. Saudara yang menemui jalan buntu,
Tuhan akan buka jalan bagi saudara. Saudara mengalami kesulitan, diberi kemudahan. Tetap percayalah saudara, bahwa kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang dahsyat, yang mampu menolong hidup kita kapanpun. Saudara harus tetap bertahan, dan kemantapan saudara tetap pertahankan di masa-masa akhir, masa-masa pandemi ini. Biarlah pandemi COVID di Indonesia yang saya cintai cepat selesai ya Tuhan. Biarlah pandemi COVID yang ada di sini cepat selesai, dan tempat-tempat beribadah kepadamu boleh dibuka kembali. Yang tertutup boleh terbuka, sebab kalau Engkau yang membuka, tiada yang dapat menutupnya. Terima kasih ya Bapa, mau bersyukur dan berdoa pada hari ini. Haleluya, amin. Saudara boleh nyanyi sekarang. Lega rasanya sudah ibadah online. Mengenai kemantapan kita punya Allah yang hebat, kita boleh bernyanyi. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia meninggikan, Ia merendahkan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagiku. Amin saudara. Memang ibol pada saat hari ini adalah panjang, sebab kita harus mantap. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Shalom saudara. Haleluya. Kita bertemu pada ibol-ibol selanjutnya. Haleluya. Amin. 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 Saudara, tetap bertahan di kehidupan untuk hidup mantap, hidup mantap, mantap.